Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Julio dari kelas D3D akan mempresentasikan tentang proyek UAS keempat saya Dia. Jadi saya di sini berperan sebagai untuk membuat menu dan mencari asetnya. Kita lihat langsung dalam scene menu. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Ada 3 tombol, mainkan, tentang atau about, keluar atau out dari game. Dan ini adalah kanvas, ini saya buat tidak terlihat, jadi jika dibuat terlihat. Jadi menu level akan muncul saat tombol mainkan dipencet. Menu tentang akan muncul saat menu tentang dipencet. Nah, ini kita butuh script ini untuk berganti scene. Kurang lebih seperti ini. Ini dulu melut ke game atau scene level 1 dan scene level 2 dan keluar dari game application quit. Jadi ini saat menu level ini tadi ini level 1 dan level 2 dipencet, maka akan masuk ke level 1, game level 1 dan masuk ke game level 2. Jadi ini seperti panel pilih levelnya. Kemudian jika keluar, maka akan menjalankan Perfect Quit Game dan keluar dari game. Oke. Sebentar. Oke, jadi seperti ini. Jadi jika ingin mengganti panel dari mainkan ke menu level, tinggal atur on click-nya. Jadi set aktifnya adalah menu level dan set inaktifnya adalah menu utama. Jadi akan memunculkan menu level di set ke aktif dan menu utama akan di set ke inaktif. Jadi tidak akan terlihat dan menu level akan terlihat. Kita coba jalankan. Ya, kurang lebih seperti ini bisa dipencet-pencet. Tentangnya ada nama kelompok, ada lagi Agus Salim, saya sendiri Muhammad Ferry, Pandu Dilaksono, dan Rizal Andhari. Bisa pilih kembali. Kalau ini mainkan akan pilih level. Jika pilih level 1 akan berganti scene ke game level 1, jika level 2 akan berganti ke scene game level 2. Oke, kita dulu. Kemudian bagian saya selanjutnya adalah pada aset. Kita bisa lihat aset yang saya pakai di Basket Manager Unity game saya. Ntar saya ini masih loading, mungkin agak lama karena laptop saya sedikit kentang ya. Oke. Masih loading, ntar. Oke. Untuk map pertama saya pakai mana ya? Nah, ini untuk target tembaknya. Jadi ini aset untuk target tembaknya, itu simple game ultimate animated. Terus ada 2 map yang saya download untuk asetnya. Ini Polypack ini untuk aset level 2. Kemudian kalau nggak salah ini. Ini untuk aset level 1. Aset ke skin level 1. Skin level 1 bisa dilihat oleh asetnya di sini. Ini sampel. Nah, ini aset level 1-nya. Jika dilihat dalam gamenya, maka akan ada level 1 seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, tampilan aset level 1. Kemudian aset yang kedua itu yang park aset. Oke, ini isinya ini kita lihat dari sini ya, penampakannya seperti ini. Ini akan jadi
scene game level 2. Scene game level 2. Kenapa lebih cerah? Cahayanya ya. Ini ada cahaya directional light-nya. Dari ada 3, makanya ini sedikit cerah karena emang fitur gamenya seperti itu. Kayak fantasi-fantasi tembak-tembakan dengan poin-poin seperti itu. Oke, saya rasa cukup bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Salim Hajrianto. Ya, di sini saya akan menjelaskan progres dari proyek UAS Komputasi Multimedia. Di sini saya mendapat bagian di editor player. Di sini saya akan jelaskan tentang game dari player. Di player sini ada lightning, terus ada kapsul, ada karakter, terus ada controller sama mouse locker. Terus untuk di main kamera, ya di sini menggunakan flare layer, audio listener sama audio sama skybox. Terus untuk scriptnya ada kontras, ada bloom, sama ada shooter. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang script. Kita masuk saja di bagian scriptnya. Untuk controller sini ada float, movement speed sama gravity. Movement speed sini ada 3.0, terus gravity-nya 9.81. Di void start sini akan load dari game object, terus get komponen, karakter, controller. Untuk di inputnya sini akan get axis, kan ada objek yang vertikal sama horizontal. Terus untuk lognya movement vector sama dengan movement. Jadi ketika nanti game semakin lama akan semakin cepat. Untuk mouse lockernya saya akan jelaskan sekilas. Di sini mouse locker berfungsi sebagai controller dari trackpad atau mouse yang berisi minimum speed sama maksimum speed dari smooth sama smooth time-nya. Untuk lock kursornya sini untuk locknya dibuat false. Terus untuk kursor lock state-nya di sini membuat lock mode atau locket, dan jika tidak di sini akan true atau kursor lock state. Ya, di sini fungsinya jika ada mouse atau trackpad maka akan dikembalikan di fungsi if atau else. Ya, untuk di bagian clamp rotation around axis sini ada variabel key, di mana sini anglet 2.0 sama anglet match clamp, terus ada 10. Sini nanti objeknya akan jika game over akan dikembalikan di posisi default. Untuk bloom di sini ada main kamera, setting kameranya. Sini saya akan menjelaskan sekilas tentang bloom. Gunanya apa? Sini untuk mengatur mulai blurring, terus lightning dari game. Ya, terus untuk blend flare-nya di sini ada 4, ada objek A, B sama D. Untuk brightness filternya di sini ada threshold, trace color, di mana jika grafik bleed from to break pass materialnya bernilai 1. Terus untuk vignette-nya tekstur lens to max. Screen blend-nya di sini ada color buffer. Jadi nanti ada flag color. Untuk buffernya di sini diatur dari 0 sampai 7:3. Dan jika tidak, grafiknya akan dikembalikan di nilai true atau color back. Graphic bleed from 2. Terus untuk shooternya, ya di sini menggunakan audio clip dari shoot
SFX. Untuk fungsinya di sini ada get button down viral, terus input get button down jam, dimana shutternya nanti akan berubah posisi, bisa jam atau viral. Oke, intinya di sini ada transfer positif, forward sama rotasi. Jadi nanti dia bisa maju, terus bisa kiri kanan atau berotasi. Oke, untuk perulangannya jika rect body terus new project-nya akan menambah add komponen rect body. Dan untuk if should SFX-nya di sini if new get component audio source. Jadi ketika should itu ditembak maka akan load dari audio source. Dan jika tidak audio source should SFX new project file transform position akan dikembalikan di posisi semula. Oke, untuk kontrasnya di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang kontras. Ya, untuk kontrasnya ada di range 0,0 sampai 1. Float intensity-nya 0,5. Terus untuk range-nya 0,0 sampai 0,99. Fungsinya nanti ini biar range-nya itu bisa stabil, ya jumping. Oke, shader bernilai 0. Terus untuk public overweight-nya check resource. Jadi akan dikembalikan di kontras, shader, sama composite material. Terus if supported report audio disable, return is support. Oke, saya jelaskan untuk grafiknya. Di sini ada color, 2 color A sama color 4A. Terus untuk blur vektornya ada jika offset blur speednya dikali 1.0 dan color A 0,0 sampai 0,0 f. Terus di render di color render texture sini akan dikembalikan di release temporary. Dan jika offset blurnya sini akan dikali sama seperti di atas, cuma bedanya nanti untuk bleednya render dikembalikan di get temporality. Terus untuk kontrasnya sini ada set texture dikembalikan di main texture color A, terus intensity sama threshold. Oke, langsung kita masuk di gamenya. Ya, untuk di player jadi tampilannya akan nanti sini ada bayangan, terus ini ada waktu bermain. Ini skornya jika ya ada shooter yang terkena maka waktunya akan terus mundur. Jika ada skornya naik maka waktunya pun akan naik selama 4 detik. Oke, langsung saja kita coba running di level 1. Ya, jadi seperti ini untuk trackpadnya dan persisnya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus itu waktu terus berjalan, jadi saya jika terkena skor akan naik dan nilainya juga akan naik. Di sini game over, langsung saja kita di sini bisa pilih next level atau play game. Seperti itu. Jadi fungsinya tadi untuk mengatur bayangan, terus sama kontras, sama trackpad untuk di playernya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Anhari. Pada kelompok kami saya akan menjelaskan scene level 1. Kita coba mainkan gamenya terlebih dahulu. Klik play game, lalu mainkan.
scene level 1 tadi terdapat 3 objek, yaitu bola, bintang, sama diamond. Bola dan bintang untuk menambahkan skor, diamond untuk menambahkan waktu limitnya. Jika skor lebih dari 200 atau 200, maka tombol next button akan muncul untuk melanjutkan ke scene level 2 ini. Ini adalah tombol game next button. Pada game objek next button terdapat box collider supaya bisa diklik dan ada script next level. Scriptnya berisi yang isinya seperti ini, next level. Ini ya untuk memindahkan scene ke scene next level atau berpindah ke scene level 2. Lalu juga terdapat play again, terdapat box collider sama seperti next button, dan juga script play again untuk mengulang kembali scene level pertama tadi. Pada scene level 1 terdapat kanva yang isinya crosshair, scoreboard yang isinya score text sama game over score outline, sama timer text, timer untuk waktu sisa untuk bermain game, lalu skor untuk menampilkan skor yang telah didapatkan, crosshair untuk crosshairnya. Ini adalah crosshairnya yang isinya image crosshair, scoreboardnya teks, isi teks, lalu timernya juga teks yang nanti akan diupdate saat bermain. Nilai awalnya yaitu 20 untuk timer, untuk scoreboardnya nilai awalnya yaitu 0. Pada main kamera terdapat script contrast enhance untuk mengatur kontras gambarnya pada saat game, lalu ada bloom dan audio source yaitu yang isinya background musik saat bermain, lalu shooter yang isinya game objek projectile, lalu ada suaranya yaitu suara laser saat menembak. Pada gamenya yaitu terdapat spawner untuk spawn atau memunculkan game objek atau objek yang akan ditembak. Ya, pada game objek spawner terdapat script yaitu spawn game object yang isinya seperti ini, spawn game object. Ini untuk men-spawn, start, spawn time-nya berapa, lalu update, ada fungsi update, ada fungsi make thing to spawn yang untuk men-spawn objeknya yang akan ditembak. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan scene level 1-nya. Selanjutnya level 2 yang akan dijelaskan oleh Pandu. Baiklah, level 2 akan dijelaskan oleh saya, yaitu Pandu Dwi Laksono. Di sini hampir sama dengan level 1, yang membedakan mungkin difficulty-nya lebih sulit. Terdapat beberapa set yang bersama, yaitu parknya, yaitu untuk terrain atau latarnya ada play again button jika terdapat game error, kemudian spawner untuk munculkan objek. Di sini diatur scan between spanning yaitu 0,1 detik, yaitu objek akan bermunculan setiap 0,1 detik. Kemudian ada min sama max range untuk x axis. Di sini y-nya itu dari posisi 8 sampai 25 poin, z-nya itu dari minus 25 sampai 25. Kemudian spawn objeknya ada 6 buah objek, yaitu target bonus untuk bonus waktu, target negatif untuk pengurangan poin, dan target positif untuk pendapatan poin.
pada plugin button seperti biasa, seperti dipraktikkan sebelumnya, terdapat lingkaran memutar yang nanti bisa diklik, dan mutarnya berdasarkan sumbu Y, berarti memutar secara horizontal, kemudian speednya yaitu 10, dan sama saja. Kemudian untuk event system, pertama dimulai itu gak ada game object ya, jadi habis itu setelah 0,1 detik muncul ada thresholdnya, kemudian input modulnya horizontal, aksesnya diisi horizontal, vertikal, submit buttonnya submit, cancelnya itu cancel, input action per secondnya itu 10, untuk poinnya repeat delay-nya 0,5 detik. Untuk playernya sini ada lightning, cast shadow untuk bayangan karakter, resource shadow support, ada capsule collider karakter dengan objek supaya bisa berada di atas terainya ini. Kemudian ada karakter controller, slop limit 45, di jalan, skin weight ini, center sini, radius dan height-nya 2 poin, kelihatan sini kecil. Untuk control speed itu terdapat movement speed yang diatur 3 buah poin, dan gravity 9,81 diberikan sama seperti gravity bumi. Kemudian ada mouse looker. Di sini untuk mengarahkan senjatanya, yaitu untuk mengatur X dan Y axis sensitivity diatur 2 sini. Kemudian clamp vertical rotation, jadi agar tidak ter-reverse. Minimumnya yaitu di atas 90, minus 90, dan maksimalnya 90. Di sini bisa dibuat smooth agar pergerakan lebih halus. Untuk pada lightningnya itu terdapat 3 buah lightning dari bawah. Untuk lightning yang pada latar, directional lightning dari depan dan belakang, jadi terlihat lebih cerah. Di sini terdapat sebuah game manager, terdapat skor yang awalnya 0, kemudian limitnya atau kemenangan itu 50, diatur waktu yang dimulai itu 10 detik, dan ditampilkan untuk yang skor pada skor teks, skor ini, dan ada timernya. Kemudian ada game over score outline, jika nanti tidak mencapai poin 500 maka game over. Musik audio mengikuti main kamera yang diletakkan dalam player sini. Ada audio source yaitu background musik. Terdapat plugin button juga untuk mulai kembali. Game is over, ya, jika centang game is over gitu ya, jika poin gagal. Kemudian ini ditentukan level 2, next level buttonnya itu tidak ditambahkan karena level 2 itu level tertinggi. Di sini terdapat 20 level saja. Kemudian untuk pada main kamera, di sini untuk arah senjatanya yaitu shooter, diambil dari aset projectile dengan power speednya itu 200 poin, dan untuk efek suaranya itu laser. Kemudian dicoba untuk menjalankan project.
Bisa dilihat keterangan game over karena poinnya itu tidak mencapai target yang ditentukan. Di sini targetnya ada 500, namun skor yang didapatkan baru 70 sehingga kondisinya kalah atau game over. Dan di sini terdapat pilihan lagi yaitu play again jika ingin mengulang. Oke, untuk demonya seperti itu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.